Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini aku bersama Lili dan bersama Atlas juga akan mewawancarai Kak Imron sebagai pegiat sastra di Palembang dan juga yang bekerja di Dewan Kesenian Palembang. Nah, mungkin kali ini dengan wawancara ini semoga kita bisa mendapat insight yang baru mengenai proses kepenulisan, terus juga sejarah sastra di Palembang, juga bagaimana sih ceritanya Kak Imron tuh kenapa bisa bisa memutuskan untuk terjun ke dunia penulisan gitu. Oke teman-teman, sekian untuk pembukaannya. Boleh kita saksikan setelah ini, wawancara setelah ini. Kali ini kami sedang bersama Kak Imron yang bekerja di Dewan Kesenian Palembang, nih teman-teman. Nah, mungkin kali ini kita bakal mewawancarain Kak Imron mengenai hal-hal kesusastraan gitu. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama, Kak Imron ini udah berapa lama sih berkutat di bidang sastra gitu? Jadi kalau bicara soal proses kreatif saya di dunia sastra, sebenarnya tidak serta-merta muncul tiba-tiba menjadi penulis cerpen, atau bahkan sekarang sedang mencoba untuk menekuni dunia novel gitu kan. Jadi tahun 95 itu saya mulai bergaul dengan teman-teman teater di Palembang. Waktu itu teater Aladin di kampus IAIN Graduate Palembang. Tahun 95 itu saya waktu itu awalnya menjadi pemain teater panggung, dan juga sering mengisi drama remaja di TVRI Palembang, sekarang TVRI Sumedang. Nah, tetapi melihat keadaan yang ketika itu, saya pikir ada krisis penulis ya. Krisis penulis dalam arti teman-teman pada main semua, tetapi tidak ada yang mendekonstruksi dari penulis. Akhirnya saya melihat ketika saya main teater kok naskahnya ditulis oleh gitu saja gitu kan. Akhirnya saya berpikir ulang, ini kalau misalnya suatu ketika nanti penulisnya dipanggil Tuhan, habis karyanya kan. Nah, ketika kemudian ada kesadaran seperti itu, saya mencoba untuk membuka naskah secara otodidak dari teman-teman yang sudah menulis lebih dulu, para senior. Kemudian saat itu juga saya mendekonstruksi diri untuk menjadi penulis. Jadi awalnya naskah drama panggung dulu ya, karena memang saya bermula dari panggung teater, bukan dari TVRI atau drama remaja. Nah, ketika kemudian ada beberapa naskah yang ditulis, maksud saya yang saya tulis kemudian diproduksi oleh kawan-kawan melalui teater panggung, saya merasa punya kepercayaan diri bahwa naskah saya layak untuk diproduksi. Nah, tetapi ketika kemudian di tengah-tengah perjalanan saya rutin atau aktif menulis naskah drama panggung dan juga sesekali menulis naskah di Palembang yang sekarang namanya TVRI Sumsel. Kemudian saya bergabung atau diajak oleh teman itu bergabung di majalah kampus, namanya majalah Buah, majalah IAIN Graduate Palembang. Dan mereka mengarahkan saya, meminta saya untuk menulis sebuah cerita pendek. Awalnya saya tidak tahu cerita pendek itu apa gitu kan, karena saya basicnya memang bukan fakultas bahasa dan sastra, dan saya kalaupun sekarang bisa menulis cerpen, menulis novel itu ya karena secara otodidak ya, bukan secara akademik. Jadi saya tidak belajar dari teori-teori sastra dan tidak belajar dari teori akademik di dunia sastra. Jadi belajarnya otodidak bersama teman-teman, kemudian membaca buku, juga diskusi dengan teman-teman. Tahun 95 itu saya mencoba untuk mengikuti atau menuruti permintaan teman yang waktu itu mengelola majalah Buah. Saya disuruh menulis cerpen. Dan saya tidak tahu apakah cerpen itu karena bagus atau karena memang tidak ada penulis lain. Akhirnya sama teman redaktur yang waktu itu Mas Warno, cerpen saya dianggap layak naik di majalah Wah waktu itu, dan itu kali pertama tahun 95 itu judulnya Sarung itu kalau dalam arti yang baku itu ya sholat ya, tapi di situ sebenarnya sarung itu dalam cerpen itu sebuah kain yang menggumuli mahasiswa. Otak mahasiswa itu digumuli
dipermuli oleh sarung sehingga otak dia nggak berkembang, dia berceritanya cuma itu saja, tidak pernah bicara soal intelektual. Kemudian mereka ngomong soal hal yang tidak sama sekali tidak mengasah intelektual. Saya anggap mereka itu sudah kena sarung, tertutupi oleh waktu itu ada namanya NKK-BKK. Jadi ada normalisasi kampus oleh Menteri Pendidikan waktu itu, sehingga beberapa seminar-seminar yang seperti sekarang dilakukan itu harus ada piagam, dan mereka perbincangannya ini ada seminar apa lagi nih, yuk kita nyari piagam supaya nanti kita dapat nilai gitu kan. Nah akhirnya pikiran mahasiswa jumut, terkurung oleh sarung NKK-BKK tadi. Jadi mereka diskusi, mereka ikut seminar itu bukan karena ingin cerdas, tetapi ingin mendapatkan piagam. Itu yang kemudian mengkooptasi atau meracuni mahasiswa ketika itu di era 90-an. Mereka ikut seminar, mereka ikut diskusi panel tentang apa saja, hanya mengejar piagam, dan itu yang menutupi otak mahasiswa sehingga muncullah cerpen, menjadi cerpen sarung, artinya sarung NKK-BKK kayak gitu. Nah ternyata saya baru sadar bahwa tulisan yang pernah dimuat di majalah Ukhuwah itu kemudian saya banyak dapat selamat lah dari teman-teman gitu kan, bahwa cerpen saya dibaca orang, kemudian beberapa teman ngasih selamat saya, dan makin percaya diri bahwa karya saya ternyata layak untuk dibaca. Nah, beriring dengan itu di tahun yang sama, kemudian saya juga dikejutkan oleh cerpen saya yang kemudian dimuat di Harian Umum Sriwijaya Post waktu itu. Kalau tidak salah judulnya, saya atau di teks itu ada di kaki Bukit Tunjuk kalau tidak salah. Jadi kebetulan saya memang pernah tinggal di sana, di Desa Telatang di kaki Bukit Tunjuk betul. Dan ini sebenarnya antara fakta dan fiksi ya, saya gabungkan ketika polisi mengejar-ngejar salah satu maling, kemudian dia lari di bawah kaki Bukit Tunjuk, dan akhirnya si bapak tadi, si perampok tadi tertembak dan meninggal di bawah kaki Bukit Tunjuk. Tapi sebenarnya mereka mencuri itu bukan karena ingin kaya, bukan karena dia tidak punya moral, tetapi memang kemiskinan yang dimiskinkan oleh sistem. Jadi itu satir saja sebenarnya. Nah setelah saya tahun 95 itu karya-karya saya dimuat di Sriwijaya Post, kemudian beruntun di Sumatera Express, saya lupa cerpen apa yang dimuat pertama sekali di Sumatera Express. Akhirnya saya percaya diri gitu ya, percaya diri untuk terus menulis gitu. Jadi kalau dibicara kapan saya mencoba atau saya belajar menulis cerpen, ya di tahun itu, tahun 95. Tetapi kalau flashback ke belakang jauh sebelum tahun 95, saya memang dari SD itu punya hobi, namanya hobi mengarang. Jadi dulu di tahun-tahun 80-an itu ketika mengerjakan soal bahasa Indonesia, soal yang paling saya suka itu halaman terakhir, yaitu mengarang. Dan itu saya kerjain pertama sekali sebelum saya mengisi yang multiple choice ya. Ada A, B, C, D gitu. Saya tinggalin semua, tapi saya pasti akan mengarang lebih dulu. Judulnya Berlibur di Rumah Nenek. Awal kalimatnya pada suatu hari ya gitu. Itu deh. Oke. Apalagi? Oke, jadi sedikit mengulang. Jadi Kak Imron ini memang sejak SD sudah punya hobi mengarang. Ya. Dan juga berawal dari bermain teater, akhirnya berinisiatif untuk mencoba menulis naskah-naskah teater. Betul. Dan akhirnya otodidak belajar nulis cerpen, belajar nulis novel, sampai akhirnya cerpen-cerpen dari Kak Imron ini bisa dipublikasi di majalah-majalah di Palembang dan dibaca sama banyak orang. Iya, siap, betul. Nah, yang kedua ini, kalau untuk gaya kepenulisan Kak Imron ini seperti apa sih? Kalau gaya sebenarnya sih apa ya? Kalau gaya kan sebenarnya, kalau saya ngalir aja ya, teman-teman, saya tidak pernah menentukan
saya pakai gaya siapa gitu, saya tidak pernah menentukan itu. Karena saya juga tidak terlalu tahu teori-teori sastra, jadi saya juga tidak bisa sebut ini gaya apa, gaya itu gitu kan. Jadi saya sendiri memang secara teoretik saya tidak tahu tentang jenis-jenis gaya penulisan sastra. Tetapi ada beberapa teman yang menyebut walaupun saya tidak mengklaim bahwa saya tuh selalu punya genre itu dan genre ini ya. Teman-teman yang sering membaca cerpen-cerpen saya ini dianggap sebagai penulis cerpen yang punya aliran sosio-religius. Terlepas memang saya punya latar belakang IAIN, tetapi memang dunia saya, alumni dari alumni pesantren sejak dari SD dari MTS ya, SMP sampai 6 tahun di pesantren, kemudian saya masuk di sekolah agama, kemudian masuk lagi di IAIN, jadi memang kental dan rentan untuk bicara tentang agama, tetapi dalam agama bukan agama sebagai doktrin ya, tetapi agama sebagai sebagai aturan main di muka bumi gitu. Jadi saya juga menulis cerpennya juga, walaupun misalnya teman mengklaim bahwa saya punya aliran sosio-religius, saya tidak pernah menuliskan satu ayat Al-Quran pun dalam cerpen itu, tetapi saya lebih kepada simbolik pada pesan-pesan nilai, karena yang saya pahami bahwa cerpen itu, karya sastra itu sifatnya tidak mengenal agama, karena bicara soal nilai-nilai. Jadi kalau nilai-nilai agama apapun, bahkan orang tidak beragama apapun, bahwa mencuri itu tidak baik, semuanya akan mengakui itu. Jadi saya tidak pernah menukil satu hadis atau satu ayat Al-Quran pun, atau mungkin juga saya menukil dari kitab Weda atau dari kitab Perjanjian Baru Perjanjian Lama, tetapi saya justru menulis itu mengalir saja, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, itu yang saya tulis. Kemudian tentang waktu belasan tahun, sejak tahun 95 sampai sekarang, teman-teman melihat itu, akhirnya para saya tidak mengatakan kritikus, karena di Palembang nggak ada kritikus, Mbak. Jadi teman-teman menilai Imron ini cerpennya lebih cenderung pada sosio-religius, nah gitu. Oke. Oke, berarti dapat disimpulkan latar belakang Kak Imron ini berpengaruh pada aliran-aliran menulisnya ya. Sangat, ya, sangat. Ya. Oke, boleh dilanjut buat Lili. Kalau ada yang lain? Oke, jadi ini pertanyaan selanjutnya ya Kak. Menurut Kak Imron, gimana sih pandangan terhadap sastra itu? Kalau sastra ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau salah, mohon dibeneri ya. Karena saya tidak bermula dari teori-teori sastra. Jadi buat saya sastra itu ya kehidupan gitu. Ya kehidupan. Jadi setiap orang itu sebenarnya ada nilai-nilai sastra, hanya ada sastra yang ada yang tertulis, ada sastra yang tidak tertulis. Nah, misalnya teman-teman yang sekarang suka menulis apapun ya, itu dia sudah mencoba untuk mewujudkan kehidupan dalam sastra itu dalam teks. Tetapi juga ada sastra interteks. Karena ketika saya menulis sebuah cerpen, misalnya perempuan yang menikah dengan anjing, ada judul cerpen saya itu ada yang perempuan yang menikah dengan anjing. Secara tekstual itu pasti tidak akan masuk dalam logika orang, karena namanya pernikahan itu kan selalu ada prosedur, administrasi dan lain sebagainya. Tapi dalam karya sastra yang saya terjemahkan bahwa sastra itu rasa kepekaan kita terhadap realitas yang harus kemudian kita tulis, dan apa kegundahan dalam batiniah kita, kemudian kita tuangkan dalam teks, dan teks itu mudah-mudahan diharapkan bisa memberikan pesan moral kepada publik, walaupun memang agak subjektivitas ya, subjektivitas penulis itu selalu ada. Artinya saya tidak pernah bicara tentang apakah orang itu paham dengan bahasa saya atau tidak. Ketika saya membuat satu judul cerpen, sedang Tuhan pun bisa mati, saya nggak ada peduli orang akan paham atau tidak. Tetapi kalau orang kemudian membacanya secara tekstual, dia tidak akan paham. Tetapi sastra itu membacanya bukan hanya tekstual, tapi juga ada pesan interteks. Jadi sekali lagi, adik-adik,
sastra buat saya adalah kehidupan, dan sastra adalah rasa dalam setiap diri manusia. Apakah itu akan dituangkan dalam teks atau tidak dituangkan dalam teks, itu adalah dalam diri kita adalah sastra itu sendiri gitu. Sekali lagi, kalau ini teori kalau memang dalam teori-teori Anda yang pernah Anda pelajari salah, ya saya mohon maaf, sekali lagi saya tidak punya latar belakang akademik. Silakan Pak, lanjut Pak. Oke, jadi kesimpulan dari Kak Imron, menurut Kak Imron, sastra itu sebagai kehidupan, dan kehidupan, jadi di dalamnya itu ada pesan moral tersendiri. Ya. Selanjutnya, Kak Imron kan berasal dari Palembang nih. Boleh nggak sih Kak ceritain sedikit mengenai sejarah sastra di Palembang? Sebenarnya gini ya, walaupun mungkin saya kasih ilustrasi bahwa saya sebenarnya bukan asli Palembang ya, asli Palembang. Karena saya lahir di Jawa. Kemudian tahun 91 saya ke Palembang, dan di Palembang saya bergaul dengan teman-teman yang memang bergelut di dunia sastra. Tapi ya konsekuensinya memang ketika saya bergaul dengan mereka, sedikit banyak ada bocoran-bocoran sedikit lah tentang Palembang. Mungkin itu juga Anda harus ketahui. Sekali lagi, saya bukan sejarawan, saya juga bukan asli orang Palembang, tetapi sekilas saja bahwa kalau kita menukil dari beberapa sejarawan atau dari beberapa teks yang muncul di Palembang ini, memang Palembang ini punya ada semacam ada kekayaan yang saya sebut mutiara terpendam. Karena apa? Karena memang sejak zaman Kesultanan Palembang, itu kalau kita flashback ke belakang, dalam beberapa teks menyebutkan bahwa sastra di Palembang itu sebenarnya sudah sangat lama dimulai. Kalau kita menukil dari beberapa sumber, misalnya sejak Palembang itu berkuasa, itu karya-karyanya sudah muncul, baik itu karya yang ditulis dalam bentuk kanan seperti tauhid, kemudian juga sofistik, kemudian ada juga yang dalam sejarah itu ada namanya tareh gitu kan, atau bahkan Al-Quran itu sendiri. Terlepas itu memang Al-Quran juga bagian dari sastra, tetapi kalau tadi adik bilang sekilas tentang Palembang, ya sastra di Palembang itu sudah muncul sejak Sultan Palembang itu sendiri, dan sangat banyak karya-karyanya, termasuk misalnya beberapa karya-karya yang sangat terkenal ditulis oleh Surat Al-Palimani misalnya kan, walaupun memang secara teks tidak menyebutkan bahwa itu karya sastra, tetapi dari bentuk-bentuk penulisannya, kemudian dari kemasannya, itu sangat kental terhadap nilai-nilai sastra itu. Termasuk juga misalnya ada beberapa yang menyebutkan Palembang ini sejak Kesultanan Palembang memang sastra itu sudah muncul, tetapi sekali lagi karya-karya sastra di Palembang ini kemudian dicuri dalam tanda kutip oleh Belanda, sehingga sejak Belanda itu mencuri karya-karya sastra yang ada di Palembang, akhirnya Palembang itu kehilangan dokumentasi. Saya tidak tahu apakah kemudian ini mengakibatkan bahwa di Sumsel sendiri atau di Palembang secara khususnya lebih tradisinya tradisi lisan. Kalau kita kan kenal tuh tradisi-tradisi lisan sastra di beberapa daerah di Sumatera Selatan, ada namanya Kuritan misalnya, kemudian juga Senjang itu di Musi Banjarmasin, kemudian ada yang mungkin ada dengar misalnya Irama Hari 9. Tapi Irama Barang Hari 9 jangan yang Anda dengar sekarang ya. Kalau yang sekarang itu bentuk ratapan semuanya. Cerita tidak punya uang, cerita sekarang. Padahal kalau kita flashback ke belakang, Irama Batang Hari 9 itu sebenarnya sangat pesan nilainya sangat tinggi tentang bagaimana anak-anak sore-sore sudah menjelang maghrib, janganlah engkau ada di halaman, tetapi masuk engkau di rumah,
saya tidak bisa melanggamkan nada Sumsel ya, karena itu juga perlu skill ya, karena tidak semua orang bisa melanggamkan. Saya kira itu deh yang saya istilah ya sedikit banyak tentang pertemuan. Oke Kak, jadi kesimpulannya sebenarnya Kak Imron ini bukan asli dari Palembang. Ya. Untuk sekilas tentang sejarah karya sastra di Palembang itu mulai muncul pada Kesultanan Palembang. Oke, mungkin selanjutnya Agnes. Baik, aku lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Dari kan Kak Imron ini udah mulai banyak menulis karya ya. Nah, dari karya-karya yang sudah dihasilkan oleh Kak Imron ini, kira-kira ideologi kepenulisan Kak Imron itu seperti apa? Kalau ideologi dalam cerpen saya sebenarnya ya sama dengan teman-teman ya. Artinya saya tidak mengatakan nanti kalau saya sebut ideologi ya salah pula nanti aku kan. Jadi kalau bicara soal ideologi sebuah karya sastra itu ideologinya ya ideologi nilai-nilai gitu, nilai-nilai kebaikan. Jadi secara umum ya, artinya kalau ideologi itu tentang di Palembang misalnya, di Palembang itu ideologinya kalau kita melihat dari teks-teks itu lebih pada sosio-religius sebenarnya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa saya terilhami dari sejarah sastra Palembang, tetapi bagaimanapun kalau yang saya tulis di awal tadi misalnya, saya sebut di awal tadi bahwa sastra itu nilai-nilai, maka ideologi sastra itu sendiri ya ideologi kebaikan. Apapun bentuknya. Jadi tidak mengatakan bahwa sastra itu ini ideologi kiri, ini ideologi kanan. Kadang-kadang kita bilang ideologi kanan, ternyata orang bilang kiri. Atau sebaliknya, orang ini ideologi kiri, ternyata ideologi kanan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika saya buat cerpen di tahun 99 itu, sedang Tuhan pun bisa mati, orang protes kepada saya bahwa saya dibilang orang kafir, saya dibilang suruh sholat pagi. Padahal saya ingin mengatakan bahwa dalam diri manusia ini ada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan itu kita bunuh sendiri misalnya. Salah satu kasus misalnya bahwa minuman keras itu tidak boleh diminum oleh agama apapun kan. Tapi dia minum, artinya kan dia membunuh nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau saya bilang bahwa ideologi karya sastra apapun kebaikan, memberikan pesan nilai kepada orang supaya yang tadinya keras menjadi lembut, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Oke, baik. Berarti dapat disimpulkan untuk ideologi kepenulisan dari Kak Imron ini sebenarnya tidak ada ideologi khusus ya Kak. Ya, tapi isi-isi dari karyanya itu yang mencerminkan nilai-nilai moral, nilai-nilai keagamaan. Iya. Itu ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan sastra ini kan udah berkembang sejak lama gitu. Terus menurut Kakak kekurangan sastra di Indonesia itu apa? Terus semakin ke masa yang modern ini kayaknya minat dari anak-anak muda ini kayak mulai menurun gitu kan ya. Nah, menurut Kakak gimana caranya kita menggiatkan kegiatan sastra ini supaya anak muda ini punya semangat lagi gitu untuk menggeluti dunia sastra? Mungkin pengetahuan saya ya, yang saya lihat secara umum, mohon maaf kalau di antara adik-adik saya sekarang ada yang bergelut di akademik Fakultas Bahasa dan Sastra. Tapi ini sebuah kritik dan otokritik juga. Saya ini tidak bermula dari FKIP Sastra dan Bahasa, tetapi saya justru menjadi penulis sastra. Artinya apa? Menjadi penulis sastra itu tidak mesti harus berlatar belakang Fakultas Bahasa dan Sastra. Ironisnya, banyak sekali teman-teman saya yang punya latar belakang Fakultas Bahasa dan Sastra, tetapi mereka tidak punya karya cerpen sampai sekarang. Pernah menulis, tetapi
hanya tuntutan akademik. Mereka menulis itu hanya karena tugas dosen, kemudian penyelesaian skripsi, tesis, dan sampai akhirnya menjadi doktor. Tanya apakah punya cerpen? Tidak juga. Menjadi kritikus? Tidak juga. Tetapi dia memahami tentang teori-teori sastra. Nah, saya pikir saya juga tidak tahu output dari Fakultas Sastra dan Bahasa yang secara ideal itu apa. Tapi menurut saya, ketika kemudian kita sadar bahwa sastra itu adalah hal yang sangat penting untuk dimunculkan, saya ingat dengan tahun 80-an ketika saya SD yang di awal saya bilang, di SD dulu itu pelajaran mengarang menjadi pelajaran yang wajib ada setiap kali ada pelajaran bahasa Indonesia di esai halaman terakhir. Itu wajib mengarang, apapun bentuknya. Terus kemudian dulu nenek-nenek kita atau ayah saya dulu, ayah tetangga juga, atau di masjid atau di musola, atau bahkan di sekolah sendiri, itu di akhir pelajaran, seminggu sekali itu pasti ada pelajaran dongeng. Dan itu sekarang tidak ada. Dan ayah saya dulu, sebelum saya tidur, selalu memberikan dongeng kepada saya. Kancil Nyolong Timun, ya kan? Terus ada batu betangkup, ya kan? Ada malin kundang. Nah, Sumsel sampai sekarang nyaris kisah-kisah rakyat seperti itu tidak terungkap. Kita kalah dengan Aceh, kita kalah dengan Padang, kita kalah dengan Bali, kita kalah dengan beberapa provinsi Sumatera lah. Kalau Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah itu nggak usah dihitung lagi. Nah, kelemahan kita secara akademik memang di perguruan tinggi tidak memproduk seseorang itu menjadi penulis. Saya justru bermimpi, seandainya saya menjadi dosen di Fakultas Sastra Bahasa, maka satu semester selama 6 bulan dia paling tidak harus membuat sebuah buku kumpulan puisi berapapun jumlahnya. Minimal misalnya dia harus membuat antologi puisi bersama. Satu kelompok itu harus, satu kelompok kan biasanya orang 7 misalnya. Orang 7 itu misalnya satu orang itu bisa membuat 2 cerpen. Saya tidak bicara soal kualitas dulu, karena kualitas ini akan terus berproses ya. Nobody perfect, tidak ada orang yang menulis sekali itu langsung sempurna. Saya juga seperti itu. Tetapi sempurna tidak ada, tetapi untuk menuju dan mendekati kesempurnaan itu penting dan itu butuh proses. Siapa yang bertanggung jawab? Pertama, orang-orang yang secara akademik memang berada di lembaga pendidikan, namanya Fakultas Bahasa dan Sastra. Saya titip kepada adik-adik ketika Anda menjadi dosen, jangan Anda bodohi lagi mahasiswa Anda. Walaupun misalnya Anda dibodohi dengan teori-teori dan tidak dituntut untuk menulis sastra, Anda harus memperkosa diri Anda harus menjadi penulis kan gitu. Saya juga seperti itu kalau bicara soal latar belakang saya tidak pernah belajar Fakultas Bahasa Sastra. Tapi saya memperkosa diri saya harus bisa menjadi seorang penulis cerpen dan penulis novel. Dan Anda sebagai orang-orang yang sekarang berada di Fakultas Sastra Bahasa itu punya dosa kalau tiba-tiba dari tangan-tangan Anda itu tidak lahir karya sastra. Saya tidak ingin Anda menjadi korban berikutnya secara. Makanya itu kelemahan yang pertama. Akademik tidak pernah mendorong bagaimana mahasiswa menjadi penulis cerpen. Tidak didorong untuk satu semester harus punya antologi puisi, antologi cerpen, atau sastra tutur, atau sebuah pementasan yang bisa dilihat oleh teman-teman di panggung gitu. Itu kelemahan pertama. Yang kedua, di Sumsel khususnya ya, tidak ada komunitas-komunitas yang secara intensif membina para penulis-penulis. Maksud saya gini, di sekolah mungkin bisa dilakukan, tetapi di sekolah ini kan sifatnya insidental. Begitu dia kelas 3, itu sudah tidak boleh mengikuti kegiatan apapun karena persiapan tuan apapun gitu kan. Sehingga seluruh kegiatan ekstrakurikuler termasuk sastra dan teater mereka sudah tidak boleh terlibat. Takut nanti kalau mereka gagal. Nah, ini sebuah kesalahan yang menurut saya perlu dijadikan pijakan ke depan bahwa ada sekalian yang punya kapasitas mendidik. Komunitas sastra di Palembang itu sangat lemah. Sehingga apa? Sehingga lahirnya para penulis sastra di Palembang atau di Sumatera Selatan itu lahir secara natural. Saya sendiri merasa bahwa saya dilahirkan oleh alam, gitu, oleh kondisi. Ketika teman-teman pemain teater, penulisnya tidak ada, saya mendekonstruksi diri, memperkosa diri
saya sendiri saya harus. Nah, tapi kan untuk mendekonstruksi diri menjadi penulis itu tidak semua orang bisa. Memang dituntut oleh sistem, tetapi penulis siapa? Tanggung jawabnya adalah teman-teman dan saya juga harus ikut bertanggung jawab bagaimana. Ini satu jawabannya. Pertanyaan kedua, bagaimana kita membangkitkan sastra di Indonesia atau di Sumatera Palembang khususnya. Jadi sebenarnya problemnya klasik ya. Kita kenal dengan yang namanya Rumah Dunia punya Mas Bolagong di Tangerang. Betapa banyak orang-orang yang lahir dari sana. Kemudian kita juga kenal dengan Elvi Tiana Rosa yang punya Forum Lingkar Pena, dan itu sangat intens mereka mengumpulkan teman-teman yang punya basis sastra religi, kemudian dikumpulkan hampir setahun itu pasti 4 buku pasti hadir. Nah, kalau Forum Lingkar Pena itu bisa melakukan itu, kemudian Mas Bolagong dengan Rumah Dunianya di Tangerang pun bisa melakukan. Pertanyaannya kenapa? Nah, ini yang menjadi sebuah pekerjaan. Yang ketiga, kelemahan kita ini di Sumsel khususnya sudah terbentuk sastra kita ini dikenal dengan sastra tutur, Mbak. Beda dengan Jawa. Kalau Jawa ini tradisi tulis. Kalau kita ini tradisi lisan. Ya kan? Sering ada ini BU atau bisa uang gitu kan. Jadi banyak ngomongnya. Jadi banyak ngomongnya sehingga cerita-cerita itu tidak pernah terbentuk. Ini kelemahan di ya, ini menjadi sebuah kita yang kita sama-sama bagaimana mencoba untuk mendokumentasikan karya-karya sastra yang khususnya yang punya nilai-nilai kearifan. Gitu. Baik, dari yang tadi sudah dipaparkan oleh Kak Imron, kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa kelemahan dari sastra Indonesia ini tuh sebenarnya kayak kita lebih sering diajarkan teori di akademik, tetapi untuk praktek seperti membuat karya atau menulis karya itu tuh masih jarang atau masih sulit direalisasikan. Terus juga sarana atau media gitu untuk membantu mahasiswa atau pelajar yang mungkin tertarik atau mau belajar membuat karya, menulis karya itu masih kurang juga gitu ya Kak ya. Masih Sorry. Kalau media sebenarnya tidak bisa disalahkan gitu. Jadi kalau kita menari, kemudian kaki kita kesleo, Mbak, ya, jangan kita menyalahkan lantai. Gitu. Jadi jangan mengkambing hitamkan media. Jadi kalau buat saya, kapanpun, dimanapun, alat apapun, itu bisa kita manfaatkan untuk menulis. Jadi tergantung bagaimana kita mau atau tidak. Gitu. Nah pertanyaannya sekarang, banyak orang yang tidak mau dan tidak mau tahu. Nah nanti ketika kemudian karya sastra kita sudah jadi buku, kemudian buku itu laku, kemudian booming, dan kita punya duit, teman-teman bukan bagaimana belajar menulis, tapi dia minta duit dari hasil buku kita gitu. Jadi sangat pragmatis berpikirnya, bukan bagaimana dia bisa, kenapa aku nggak bisa nulis gitu. Itu yang saya bilang, kita jangan menyalahkan dia. Terlepas memang sebuah kenyataan bahwa memang koran-koran di Palembang, betul kata Mbak Grace, akses untuk masuk ke koran Palembang itu ada, tetapi ruangnya sangat terbatas. Tapi sekarang di era digital sudah tidak bisa lagi dikatakan seperti itu. Anda bisa bikin blog gratis, Anda bisa menulis sendiri, Anda bisa memasukkan sendiri, Anda bisa menikmati sendiri. Kenapa sekarang tidak dilakukan? Persoalannya adalah kemauan itu loh, Pak. Kemauan itu yang tidak ada. Oke, baik. Mungkin aku bisa meralat sedikit ya. Berarti sebenarnya itu tidak terlepas dari
media atau sarana yang ada gitu, semua tergantung oleh niat kita gitu. Mau Betul. sarananya mungkin terbatas, tapi kalau misalkan niat kita ada untuk menulis gitu. Kalau misalkan di zaman dulu juga mungkin belum semaju sekarang juga Betul. sudah ada niat, terus bisa kan terbit buku dan karya-karyanya yang mungkin beberapa karya yang sampai sekarang itu masih dikenal gitu. Nah, kemudian untuk tadi yang cara menggiatkan itu mungkin tadi ya yang aku tangkap itu dari yang tadi di-sharing sama Kak Imron itu yang di sekolah tuh dulu ada dongeng tuh mungkin bisa digiatkan kembali kegiatan itu di sekolah gitu ya. Terus tugas-tugas untuk membuat karya-karya atau mengarang itu diadakan lagi untuk meningkatkan minat atau meningkatkan bakat dan guru juga tuh bisa melihat bakatnya dari anak-anak itu seperti apa gitu ya Kak. Iya. Komunitas, termasuk juga membangun komunitas. Iya, dan komunitas juga berperan penting juga gitu ya. Jadinya nanti bisa bergabung dengan teman-teman di dalam komunitas itu, sharing juga, bisa berbagi gimana dalam pembentukan atau untuk merealisasikan karya-karya yang mungkin yang tadinya terhenti gitu ya, kayak kebingungan mungkin untuk mempublish gimana gitu, tapi di dalam komunitas itu kan bisa sharing nanti. Ya, paling tidak bisa mendorong, termotivasi lah. Iya, bisa menjadi motivasi juga mungkin bagi yang belum ada niat gitu, belum ada karya. Untuk sharingnya sekian Kak. Oke, Aku siap. kembalikan ke Hana. Oke. Oke, terima kasih ya Agnes, terima kasih juga Kak Imron. Jadi sebenarnya tadi tuh ada banget yang menarik bahwa kita juga sebagai lulusan-lulusan sastra punya tanggung jawab untuk menggiatkan sastra kembali di Indonesia, melestarikan mungkin yang dulu-dulu udah nggak pernah dilakuin lagi, mungkin sekarang harus kita lakukan lagi supaya minat baca, juga minat menulis itu juga harus bisa disalurkan ke orang lain lagi gitu. Cukup Hana? Cukup ya teman-teman kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah mau bersedia menonton wawancara ini. Semoga kita semua dapat insight-nya dan juga bisa melakukan tanggung jawab kita sebagai lulusan sastra nanti. Jadi terima kasih teman-teman semua.